Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adin Inaya dengan NIM 0306212065. Saya berasal dari Prodi PGMI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Ansori Harahap MPD. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dalam administrasi pendidikan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun langkah-langkah dalam perencanaan meliputi yang pertama itu ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap dan rangkaian kegiatan. Yang kelima itu merumuskan bagaimana masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah, adapun syarat-syarat perencanaan yang pertama itu perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, harus terinci. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi. Yang kelima itu adanya perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan tersebut. Nah, yang keenam, adanya penghematan tenaga, biaya, waktu. Yang ketujuh, sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan. Nah, menurut besaran atau magnitude, maka perencanaan dapat dibagi menjadi 3 perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan makro. Perencanaan makro ini merupakan perencanaan yang mempunyai telaah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, ada perencanaan meso. Nah, perencanaan meso ini ialah perencanaan di tingkat daerah. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan di tingkat nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, itu ada perencanaan mikro. Nah, perencanaan mikro ini diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan jabaran lebih spesifik dari perencanaan tingkat meso. Dalam tahap ini, karakteristik lembaga diperhatikan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh perencanaan makro maupun perencanaan meso. Nah, sedangkan menurut telaahnya, perencanaan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua perencanaan manajerial, yang ketiga perencanaan operasional. Selanjutnya, jika ditinjau dari jangka waktu, maka perencanaan itu dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang, kedua ada perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Selanjutnya, adapun manfaat dari perencanaan yang pertama itu dapat membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Nah, yang kedua, dapat membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran. Nah, yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan itu dapat menghemat waktu, usaha, dan juga tenaga. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan perencanaan administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada tahap need assessment, yang kedua ada tahap formulation of goals
and objective. Yang ketiga ada tahap policy and priority setting. Yang keempat ada tahap program and project formulation. Yang kelima ada tahap feasibility testing. Yang keenam ada tahap plan implementation. Yang ketujuh ada tahap evaluation and revision for future plan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pengorganisasian administrasi pendidikan. Nah, istilah pengorganisasian mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintah. Nah, yang kedua itu merujuk pada proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya ada proses pengorganisasian. Nah, proses pengorganisasian yaitu ada beberapa tahapan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah merinci pekerjaan, menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua itu membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau per kelompok. Tahap ketiga yaitu menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan juga efisien. Tahap keempat itu menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Nah, tahap kelima yaitu melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram dan juga berkala untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan juga efisiensi dalam memenuhi kebutuhan. Adapun jenis-jenis organisasi, yang pertama itu ada organisasi formal. Nah, organisasi formal ini adalah organisasi yang dirincikan oleh struktur organisasi. Yang kedua itu ada organisasi informal. Nah, organisasi informal ini keberadaannya dapat dilihat dari karakteristik yaitu norma perilaku, tekanan untuk mengadaptasi, dan juga kepemimpinan informalnya. Kemudian adapun manfaat dan juga tujuan dari organisasi, yang pertama yaitu untuk pencapaian tujuan. Nah, tujuan ini akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik. Nah, maka akan memiliki hasil yang baik. Yang kedua itu mampu mengubah kehidupan individu dan juga kelompok dalam organisasi. Yang ketiga ini organisasi dapat mempengaruhi karir. Nah, yang keempat, organisasi dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, dengan adanya organisasi yang memiliki karakteristik tertentu, entah sangat berkembang atau terbelakang, atau biasa-biasa saja, namun semua itu dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan yang baru. Adapun tujuan pengorganisasian, yang pertama itu dapat membantu koordinasi, yang kedua itu dapat memperlancar pengawasan, yang ketiga itu dapat memaksimalkan manfaat spesialisasi, yang keempat itu dapat menghemat biaya, yang kelima itu dapat meningkatkan kerukunan hubungan antara manusia. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.